air yang mutanajis dicampurkan dengan air yang mutanajis menjadi dua kulah, yang dua kulah tetap dihukumi suci. Bismillahirrahmanirrahim. La biwusulin maitatin ladam alijin sihasailun. Air yang sedikit, air yang di bawah dua kulah tidak dihukumi najis sebab kemasukan hewan yang tidak berdarah ingda syaki udwin minha, ketika hewan tersebut dirobek. Jadi air yang di bawah dua kulah, air yang sedikit tidak dihukumi najis sebab kemasukan hewan yang tidak berdarah. Contoh misalkan seperti air teh. Air teh kemasukan semut, air teh kemasukan lalat, maka air teh tersebut tetap dihukumi suci. Kaakrobin, wawazin, kaakrobin seperti misalkan kalajengking, wawazin atau misalkan cicak. Jadi air yang sedikit ketika kemasukan cicak, ketika kemasukan kalajengking, hewan-hewan yang tidak berdarah seperti misalkan semut, lalat dan yang lainnya, maka air yang di bawah dua kulah tidak dihukumi najis. Begitupun ila intagoyaro ma'asobatu, kecuali air yang sedikit tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, tokmun, launun, rihun. Jadi syarat air yang sedikit yang kemasukan hewan yang tidak berdarah yang dihukumi suci dengan syarat illa intagoyaro ausofuhu, ketika air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, rasanya, baunya dan warnanya. Walau yasiron, walaupun perubahannya hanya sedikit. Jadi disyaratkan air tersebut tidak ada perubahannya walaupun perubahannya hanya sedikit. Pahina idin yang yusu, kalau misalkan perubahannya sedikit, walaupun perubahannya sedikit tetap dihukumi najis. Jadi air yang di bawah dua kulah yang kemasukan hewan yang tidak berdarah walaupun berubahnya hanya sedikit, pahina idin yang yusu, maka air tersebut dihukumi najis. La syartonin wa difdain, tidak dengan masuknya bangkai kepiting dan bangkai difda dan bangkai kodok. Jadi kalau misalkan air yang di bawah dua kulah kemasukan kepiting, kemasukan bangkai kepiting, kemasukan bangkai kodok, maka dihukumi najis walaupun tidak ada perubahan. Payan jusubihima, maka air tersebut bisa menjadi najis, bisa menjadi mutanajis sebab kemasukan bangkai difda, sebab kemasukan bangkai sarton, sebab kemasukan bangkai kepiting, sebab kemasukan bangkai kodok. Jadi air yang sedikit yang di bawah dua kulah kemasukan bangkai kepiting, kemasukan bangkai kodok, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap dihukumi najis. Khilafan li jalmi, berbeda pendapat dengan sebagian ulama. Wala bimayitatin kana nas'uha minal ma'i ka'alakin, dan juga tidak dihukumi najis sebab kemasukan hewan air. Ka'alakin seperti misalkan seperti hewan lintah. Jadi air yang sedikit tidak dihukumi najis sebab kemasukan bangkai air, bangkai hewan air ka'alak seperti kemasukan bangkai lintah. Walau turiha fihi maitatun min dalika, kalau misalkan seandainya bangkai dalik itu musar ilaihnya kepada hewan yang tidak memiliki darah, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Walau turiha fihi maitatun min dalika rajsun, kalau misalkan seandainya air yang sedikit dimasukkan hewan yang tidak berdarah, maka tetap dihukumi najis. Jadi kalau yang pertama kemasukan, yang kedua walau turiha, air sedikit dimasukkan, beda. Kemasukan dan dimasukkan beda. Kalau misalkan air yang sedikit kemasukan bangkai hewan yang tidak berdarah, maka tidak dihukumi najis dengan syarat tidak berubah salah satu sifatnya. Walau turiha, jika air yang sedikit, air teh misalkan 1 gelas, walau turiha, jika dimasukkan hewan yang tidak berdarah, najusa, maka air yang sedikit tersebut dihukumi najis. Beda. Jadi air yang sedikit yang di bawah 2 kula seperti air teh, jika dimasukkan bangkai hewan yang tidak berdarah, maka air yang sedikit tersebut najusa, menjadi najis. Wa in kana torihu ghairu mukallaf, walaupun yang melemparkan, walaupun yang memasukkan bangkai hewan yang tidak berdarah tersebut ghairu mukallaf, orang yang belum balik berakal. Wala asaro lituril hayy mutlaqon, tidak masalah melemparkan hewan pada waktu masih hidup secara mutlak. Jadi kalau misalkan air yang sedikit yang di bawah 2 kula dimasukkan hewan yang tidak berdarah tapi hewan tersebut masih hidup, maka tidak ada permasalahan, tetap dihukumi suci. Misalkan seperti air teh 1 gelas dimasukkan
dimasukkan semut yang masih hidup, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Wa khataro katsiruna minal a'immatina madhhab Malik. Kebanyakan ulama madhab Syafi'iyah memilih madhab Malik, memilih pendapat Imam Malik. Maksudnya anal ma' layan jusu mutlakon. Maksudnya anal ma' layan jusu mutlakon, bahwa air tidak dihukumi najis secara mutlak illa bitagoyiri, kecuali air tersebut bitagoyur dengan berubah. Jadi ulama Syafi'iyah memilih kebanyakan ulama madhab Syafi'iyah memilih madhab Imam Malik bahwa air tersebut tidak dihukumi najis illa bitagoyuri, kecuali air tersebut menjadi berubah. Waljari karrodi, air yang mengalir. Waljari, air yang mengalir, karrodi, seperti halnya air yang mengendang, air yang diam. Jadi air yang sedikit ketika kemasukan hewan yang tidak berdarah, ketika kemasukan bangkai hewan yang tidak berdarah, maka tidak najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Yang kedua, air yang sedikit ketika dimasukkan hewan yang tidak berdarah, dimasukkan bangkai hewan yang tidak berdarah, maka menjadi najis. Yang ketiga, air yang sedikit ketika kemasukan hewan yang tidak berdarah tapi yang masih hidup, maka dihukumi tetap suci. Wafil qadim, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, layan jusu qaliluhu ila bitagoyur, bahwa tidak dihukumi najis setidaknya air tanpa perubahan. Jadi menurut qaul qadim, air yang sedikit bila tagoyur, yang tidak berubah, itu tetap dihukumi suci. Wahwa madhabu Malik, yaitu termasuk kepada madhab Imam Malik. Qala Imam Nawawi berpendapat fil majhu, di dalam kitab majhu, sawaun kana najasa ma'iyatan au jamidatan, baik najis tersebut ma'iyatan, najis yang encer, au jamidatan, ataupun najis yang padat. Wal ma'ul qalilu idata najasayat huru, air yang sedikit bisa menjadi suci bibulugihi kullataini, dengan sampainya air tersebut menjadi 2 kulah. Air yang sedikit bisa menjadi suci jika digabungkan menjadi 2 kulah. Walau bima'in mutanajisin, walaupun dicampurkan dengan air yang mutanajis. Misalkan air yang mutanajis dicampurkan dengan air yang mutanajis menjadi 2 kulah, yang 2 kulah tetap dihukumi suci dengan syarat haitsula tagoyyuru biha, dengan syarat air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, ta'mun lauhun rihun. Wal kasiru, sedangkan air yang banyak, air yang ukuran 2 kula 190 liter ataupun lebih, yathuru bizawali tagoyurihi binafsihi, air yang banyak yang terkena najis dapat suci sebab hilangnya perubahan pada air tersebut dengan sendirinya. Jadi air yang 2 kula, air yang banyak bisa menjadi suci sebab terkena najis, tapi si najis tersebut bisa hilang sebab perubahan air tersebut dengan tersendirinya. Au bima'in zidin alaihi, ataupun dengan air yang ditambahkan. Misalkan air yang banyak, air yang 2 kula, yaitu 2 kula setara dengan 190 liter, bisa menjadi suci ketika ditambahkan, terus si ciri-ciri najis tersebut menjadi hilang. Aunuki so'anhu wa kanal baki kasir, ataupun dikurangi sedangkan sisanya masih banyak. Contoh misalkan air yang 2 kula, air yang lebih 2 kula, yang tadinya terkena najis terus berubah salah satu sifatnya menjadi najis, terus dikurangi 2 liter misalkan ataupun lebih, si sifat najis tersebut menjadi hilang, maka air tersebut menjadi suci. Jadi air yang banyak bisa menjadi suci. Air yang banyak bisa menjadi suci dengan syarat salah satu sifat najis tersebut, salah satu sifat air tersebut menjadi hilang sebab sendirinya. Ataupun misalkan salah satu sifat air tersebut menjadi hilang sebab ditambahkan air. Ataupun misalkan salah satu sifat air yang 3 tersebut menjadi hilang sebab dikuranginya air, maka air tersebut menjadi suci. Wasaniha wallahu a'lam bishawab.